Ya baik, persekutuan ada laki-laki sektor Solo Karaja yang diberkati Tuhan, selamat sore dan shalom. Baiklah, kita boleh siap diri agar ibadah kita di sore hari ini boleh berjalan. Untuk itu kami mengundang Bapak Spiritual Bobar untuk melayani ibadah di sore. Kepada Bapak kami persilakan. Bapak-bapak sekalian yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk ada dalam ibadah wadah laki-laki di saat ini. Bapak-bapak siapkan tata kebaktian wadah pelayanan laki-laki model C. Lagu pujian kita yaitu nyanyian PKJ. Bapak-bapak saya jemput kita semua berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian Mars Laki-Laki. Mars Laki-Laki yang ada di bagian depan di TV kita. Laki-laki Gereja Protestan Maluku. Laki-laki Gereja Protestan Maluku, selaku sumber daya umat gereja, sebagai satu wadah fungsional gereja, menata pembangunan tubuh Kristus, pelayanan laki-laki GPM, pelayanan laki-laki berbentuk persekutuan, berbentuk persekutuan, satu keluarga Allah, mempersatukan laki-laki GP, beritakan Injil kerajaan Allah. Ayo maju laki-laki GP, tingkatkan ketahanan iman, sosioekonomi, ketahanan ilmiah, wujudkan keutuhan gereja, berwawasan ekumenis demi keutuhan ciptaan Tuhan. Ayo maju laki-laki GP, berperan bina anak-anak, membina keluarga bahagia dan sejahtera, jadi garam dan terang dunia, selaku batu-batu hidup dalam konteks jatuh panggilan gereja. Segala kemuliaan bagi Allah pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah Bapa. Segala puji dan syukur bagi Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat hidup Bapa. Segala hati merasakan kehadiran Roh Kudus yang menyertai gereja sepanjang zaman. Terpujilah Roh Kudus. Dalam kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah wadah laki-laki GPM sektor Solo Karaja dilaksanakan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Bapak disilakan duduk. Mari sekali lagi kita kidungkan nyanyian PKJ nomor 2, mulia mulia namanya. Mulia nama bagi Yesus kemuliaan, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah kekuasaannya, mulia kekuasaan, memberi berkat bagi jemaat, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah,
Pujilah, tinggikan Rajamu Yesus, Rajamu Yesus. Dialah selamanya, Dialah selamanya. Sang Raja benar, Sang Raja benar. Mulia namanya, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Bapak-bapak, firman itu pelita yang menerangi jalan kita, jalan yang semakin hari penuh liku-liku dan rumit. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian ini kita akan baca Alkitab yang terkutip dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2, kita baca dari ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bagian ini akan kita baca bersama-sama. Kita mulai. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu pikiran dan kesaksian terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah menyusahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, hidup Kristen atau hidup orang Kristen tidak bisa lepas dari kebersamaan. Setelah kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, segera pula kita terisap dalam persekutuan tubuh Kristus atau gereja. Kebersamaan tidak sama dengan penyeragaman. Semua yang serba sama dan serba seragam tidak serta-merta menimbulkan kebersamaan. Kebersamaan juga tidak berarti selalu bersama-sama. Melakukan segala hal bersama-sama tidak otomatis memunculkan kebersamaan. Kebersamaan seumpama tubuh kita, banyak anggota, beda-beda fungsi dan tempatnya, tetapi masing-masing saling terikat dan terekat. Ketika salah satu anggota kesakitan, anggota lain turut merasakannya. Ketika salah satu anggota gembira, yang lain juga gembira. Seperti itulah makna sebuah kebersamaan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Ada empati yang terangkai, ada simpati yang terajut. Kebersamaan itu tidak datang sendiri, tetapi harus dibangun, diumpamakan karena butuh sebuah proses. Bagaimana membangun kebersamaan dalam Filipi 2 bagian teks bacaan kita tadi dengan judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Rasul Paulus menulis, hendaklah kamu dalam hidupnya bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Pada ayat tersebut ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai panduan untuk kita membangun sebuah kebersamaan. Pertama, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya memiliki kerendahan hati. Salah satu hambatan terbesar dalam kehidupan kita, orang Kristen atau juga kita yang ada di sini. Kita bersama dengan orang lain selalu mengutamakan kita yang dahulu. Sifat paling benar, sifat paling tahu, paling baik, ya paling-paling yang lainnya. Lalu merendahkan orang lain. Menganggap diri sendiri lebih segalanya dari orang lain. Mungkin benar kita memiliki kelebihan dibanding orang lain. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk menjadi sombong. Sebaliknya dalam kelebihan kita selalu kita mawas diri. Sebab bukankah apabila kita memiliki banyak, kita juga dituntut banyak. Setiap kita memiliki tempat sendiri dalam rencana agung Allah. Jadi tak ada alasan bagi kita merasa superior dibanding orang lain. Hal kedua yaitu kita mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Artinya rela untuk memberi diri melakukan tugas seorang hamba, yaitu melayani. Hambatan lain dalam kebersamaan adalah sifat lebih senang dilayani daripada melayani. Lebih senang menerima daripada memberi. Maunya didengar bukan mendengar. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, lakukan itu lebih dulu. Jadi kalau kita ingin orang lain memperhatikan kita, perhatikan mereka lebih dulu. Kalau kita ingin orang lain menghargai kita, hargailah mereka lebih dulu. Kalau kita ingin orang mendengarkan kita, dengarkanlah mereka lebih dulu. Bandingkan Injil Lukas pasal 31. Bukankah dengan memberi kita menerima? Hal ketiga yang mesti menjadi perhatian kita untuk masalah kebersamaan, yaitu menjadi sama dengan manusia. Artinya berempati, bersimpati terhadap orang lain. Mau menempatkan diri pada posisi mereka. Berpikir dan merasakan apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Bapak-bapak sekalian, hambatan dalam kebersamaan adalah kecenderungan untuk menghakimi, berprasangka buruk kepada orang lain, lalu bertindak semau-maunya. Akan sangat baik kalau kita bisa menempatkan kaki di sepatu orang lain sebelum kita mengkritik, mencemooh, dan lain-lain kepada orang. Kebersamaan menuntut kita untuk harus hidup bersama. Jangan diantara kita ingin untuk lebih dari orang lain. Kita harus sama seperti kalau kita masak kolak. Di dalam kolak itu ada banyak ramuan, ada banyak materi. Tapi tidak satu pun yang bilang bahwa ia lebih unggul. Jangan kita sama dengan kopi. Kalau minum kopi dengan yang lainnya bersatu, tapi yang lebih muncul adalah kopi. Itu
kita harus hidup bersama. Sebab Yesus datang untuk kebersamaan kita. Semoga wadah laki-laki sektor Solagaraja ini selalu hidup dalam kebersamaan untuk menjalani hari-hari hidup sekaligus memasyurkan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbuah, tak lagi berbuah. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisin, jadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur luka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisin, jadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur luka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur luka laraku.
Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata keharuan ini, ku memuji nama Yesus. Oh Yesus, Terima kasih Bung Toto. Mari Bapak dan Bapak-Bapak sekalian kita bersekutu dalam doa sebab. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, yang oleh pimpinan dan penghentaran perlindungan kami boleh diselamatkan dan kami boleh ada sampai saat ini, dan kami boleh menyisihkan waktu-waktu kami untuk beribadah dalam wadah-wadah pelayanan laki-laki yang kami lakukan di saat ini. Bapa di surga, kami sadar dan mengaku bahwa jika Tuhan tidak bersama dengan kami, mungkin kami telah hilang dan binasa. Dan karena itu Tuhan, kami selalu mengucap terima kasih atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Bapa di surga, di petang ini kami berdoa bagi kami semua. Tapi kami sadar bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami, supaya kami dilayakkan oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi kami sebagai laki-laki, sebagai bapak-bapak, sebagai orang-orang yang Tuhan tempatkan kami di rumah tangga, di medan-medan juang kami, di tempat di mana kami berkarya dan mengabdi. Tuhan, kepadamu sajalah kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, selaku bapak-bapak di dalam tangan-Mu. Kami adalah suami-suami, kami adalah ayah bagi anak-anak, kami adalah orang-orang yang selalu membanting tulang, memeras keringat demi menafkahi seluruh keluarga-keluarga kami. Dan karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami minta kalau boleh Tuhan berkatilah seluruh pekerjaan, tugas dan peran kami Tuhan. Supaya melalui tugas dan tanggung jawab kami mampu untuk mencapai apa yang kami cita-citakan, apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kami bekerja di bidang-bidang kami masing-masing, sebagai petani, nelayan, pegawai negeri, pegawai swasta. Kami bekerja sebagai tukang kayu batu. Kami bekerja di kios-kios, toko-toko. Kami bekerja sebagai penjual-penjual di pasar, di jalan-jalan. Kami sebagai para pensiunan, kami sebagai para pendeta, pelayan dalam jemaat maupun di klasis ini. Kami dalam semua bidang tugas kami masing-masing. Kami minta biarlah Tuhan memberkati kami. Bukalah tingkap berkat-Mu dan curahkanlah berkat-berkat itu mengalir berlimpah ruah dalam seluruh hidup kami. Supaya akhirnya kami boleh hidup, kami boleh melakukan segala yang kami lakukan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi istri-istri kami,
Kami berdoa bagi mereka semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka pula supaya menjadi istri dan menjadi pendamping kami dengan baik. Jaga dan lindungi mereka, serta Tuhan jauhkan daripada mereka segala susah, celaka, mara bahaya, penyakitan sampai kepada maut. Supaya akhirnya semua istri-istri maupun ibu-ibu yang ada dalam keluarga-keluarga kami, mereka boleh hidup dengan damai dan selamat. Ya Tuhan, kami punya anak-anak cucu yang ada dekat dengan kami maupun yang jauh. Tuhan berkatilah mereka dengan semua tugas dan peran-peran mereka. Ada yang masih ada dalam kandungan ibu, Tuhan berkati, Tuhan jaga pilihan. Yang masih kecil, Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka. Yang sudah bersekolah, Tuhan memberkati anak-anak cucu kami, supaya mereka selalu berhasil dalam studi mereka. Yang sudah kuliah di rantau-rantau orang, Tuhan ke sana dan memberkati, menjaga, memelihara mereka. Serta berikanlah mereka roh hikmat, supaya mereka selalu mampu untuk melakukan segala tugas dan peran mereka dengan baik. Supaya hari cita-cita dan masa depan mereka bisa gapai ya Tuhan. Kami berdoa bagi semua anak-anak cucu kami yang jauh dari kami, yang sudah punya pekerjaan-pekerjaan tetap. Tuhan pun boleh memberkati mereka, supaya hidup mereka berselamat. Ada yang sementara mencari lapangan-lapangan pekerjaan. Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh cita-cita dan juang mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mendahului mereka ke tempat-tempat di mana mereka berusaha, supaya akhirnya mereka bisa memperoleh apa yang mereka tambahkan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi semua orang yang mempunyai kami, keluarga-keluarga kami semua. Biarlah kami selalu diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi teman-teman kami, laki-laki yang ada di sektor ini, yang tidak berkesempatan hadir. Tuhan pun boleh memberkati mereka, supaya di waktu-waktu yang akan datang, mereka bisa meninggalkan kesibukan mereka untuk ada bersama dengan kami dalam ibadah. Karena ibadah ini penting. Ibadah selalu mengandung janji untuk hidup kami di dunia ini, tapi juga hidup kami di seberangnya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi keluarga rumah tangga kami di sini yang sudah boleh membuka pintu rumah untuk menerima kami. Kami yakin dan percaya bahwa bukan hanya menerima kami, tapi menerima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang punya pekerjaan ini. Bapa di surga, kepada Bapak Chef dan Mama Yos sebagai orang tua, selaku opa dan oma, selaku bapak dan mama dalam keluarga, Tuhan memberkati mereka dalam hari-hari ketuaan mereka, supaya hidup mereka berselamat. Pekerjaan apapun yang mereka lakukan, kerjakan, kalau boleh Tuhan campur tangan, dan Tuhan beri berkat agar semuanya bisa memperoleh yang terbaik untuk keluarga ini Tuhan. Bapa, dalam kerajaan surga ada anak-anak dan cucu yang ada bersama dengan mereka maupun yang jauh terpisah daripada mereka. Ada keluarga Bung Wiro bersama istri dan anak-anak. Tuhan memberkati keluarga ini hari lepas hari, supaya hidup mereka pun boleh berselamat dalam pekerjaan, dalam tugas dan peran-peran mereka. Tangan Tuhan menuntun mereka, supaya mereka boleh hidup dalam keluarga mereka. Ada anak-anak dan cucu-cucu yang jauh terpisah daripada Bapak Chef dan Mama Yos. Tuhan memberkati seluruh hidup mereka ya Bapak. Bapak, dalam kerajaan surga kami berdoa bagi wadah laki-laki ini Tuhan,
Pengurus wadah ini kami serahkan mereka ke dalam lindungan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, supaya akhirnya mereka mampu melaksanakan tugas dan peran mereka sebagai pelayan-pelayan yang selalu mengedepankan peran Yesus di tengah-tengah persekutuan ini. Bapa di sorga, dalam kebaktian ini kami sudah boleh mendengarkan firman. Biarlah firman ini mau menuntun kami, supaya kami selalu mengedepankan kebersamaan dalam kemajemukan kami. Tuhan memberkati kami dalam kami menjalankan tugas dan peran kami. Dalam kebaktian kami telah mendengarkan lagu-lagu pujian yang telah disampaikan, termasuk solois dari Bung Toto. Tuhan berkati. Dalam kebaktian kami telah membawa persembahan-persembahan untuk kami. Kami mohon kiranya Tuhan terima akan seluruh persembahan kami, agar dapat dijadikan sebagai alat demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami akan memasuki pekan yang baru, pekan yang penuh rahasia bagi kami. Kami minta perlindungan. Biarlah Tuhan mendahului kami di tempat di mana kami berkarya di pekan yang baru. Karena pekan yang baru ini penuh rahasia. Kami justru tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan kami. Tapi kami percaya kalau Tuhan menjadi tiang awan untuk melindungi kami di siang hari, maupun tiang api untuk menyinari langkah-langkah hidup kami, pasti kami akan selalu terselamatkan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Mohon kiranya ampun atas segenap salah dan dosa kami sekali lagi. Lalu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak, saya silakan kita berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian PGJ nomor 282. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rebuh. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rebuh. Ubahlah hatiku, jamalah diri, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang menjaga hidupnya terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Jadilah laki-laki seperti itu, karena teladanmu adalah kesaksian yang hidup di mana saja engkau berada. Terimalah janji berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dalam kebenaran dan kasih. Amin, amin, amin. Demikian kebaktian kita selesai. Selamat sore, shalom. Shalom.